Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan beberapa hal mengenai HVAC Design and Room Specification. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Judith Nauroh NPM 16, Sandy Sumara NPM 18, Tresna Putih NPM 30, Miranda Priscilla NPM 35, Jihan Arka NPM 36, Safira Dwi NPM 46, M. Ilfadri NPM 57, dan Kairani Putri NPM 50. Selanjutnya latar belakang. HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning ini merupakan proses pengendalian terhadap temperatur, kelembaban, kebersihan udara, dan pendistribusian udara secara merata ke seluruh ruangan dengan kebutuhan dan kondisi yang diinginkan. Konfigurasi sistem HVAC ini tuh terdiri dari beberapa komponen seperti cooling tower, chiller, air handling unit, fan coil unit, dan ducting. Nah, sistem tata udara yang digunakan juga tergantung dari jenis produk yang dibuat dan tingkat kelas yang akan digunakan, seperti ruang produksi steril, beta lactam, non-steril, cephalosporin, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada pengkondisian udara, di mana pengkondisian udara ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam suatu industri atau gedung. Sistem pengkondisian udara yang baik ini akan menghasilkan udara yang segar, sehingga diperoleh kenyamanan yang baik bagi manusia, mesin, maupun lingkungan yang ada pada sekitarnya. Karena dengan tingkat kenyamanan yang baik, akan meningkatkan kinerja dari manusia maupun mesin yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk fungsi sistem HVAC ini tuh pada umumnya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada penataan udara untuk kenyamanan. Ini tuh caranya dengan mengatur udara pada ruangan. Fungsinya tuh untuk memberikan kenyamanan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, yang kedua itu ada penataan udara untuk industri. Ini tuh pengkondisian udara dalam ruang karena diperlukan proses, bahan, peralatan, atau barang yang dalamnya. Nah, penataan udara untuk industri ini tuh biasanya digunakan pada bangunan atau ruangan di mana proses berlangsung, seperti pabrik obat-obatan, pengawatan makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk peranan HVAC dalam industri. Nah, sistem HVAC ini tuh memiliki peranan yang cukup penting dalam industri farmasi. Hal ini tuh karena yang pertama, untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan pembuatan produk. Yang kedua, memastikan produksi yang dihasilkan bermutu dan bebas kontaminasi. Yang ketiga, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi personil. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan pada lingkungan di mana terdapat bahan berbahaya melalui pengaturan sistem pembuatan udara yang efektif dan aman dari bahan tersebut. Ruang bersih adalah ruang atau area di bawah pengawasan dan pengendalian lingkungan terhadap cemaran partikulat dan mikroba pada tingkat yang telah ditetapkan. Konstruksi dan penggunaan area ini dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi masuknya, tumbuhnya, dan tertahannya cemaran dalam ruang atau area. 146441/2015, definisi ruang bersih adalah ruang dengan jumlah konsentrasi partikel dikendalikan, diklasifikasikan, dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan cara mengontrol partikel di udara. Ruang bersih atau clean rooms dapat dicapai dengan pertama, mensuplai udara dengan jumlah yang sangat besar yang telah disaring dengan filter berefisiensi tingkat tinggi. Udara dicairkan serta dihilangkan dari partikel dan bakteri yang tersebar di dalam ruangan yang dikondisikan dengan menggunakan berbagai alat pendukung pengkondisian udara ruang bersih di dalam ruangan dan memberikan tekanan yang diinginkan ke dalam ruangan dan memastikan agar tidak ada udara kotor yang dapat terdistribusi ke dalam ruangan. Yang kedua yaitu ruang bersih dibangun dengan bahan-bahan yang tidak menghasilkan partikel dan dapat dengan mudah dibersihkan. Klasifikasi ruang bersih menurut ISO 146441 diklasifikasikan berdasarkan lingkungan operasionalnya. Ada kelas A, B, C, D yang merupakan kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Sedangkan kelas E merupakan kelas kebersihan ruang untuk produksi non-steril. Perancangan ruang kebersihan secara umum ada temperatur. Besarnya temperatur pada ruang bersih biasanya 20 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 40%
lebih kurang 5%, dan untuk daerah yang sensitif membutuhkan kelembaban relatif yang lebih rendah yaitu 25%, lebih kurang 5%. Tingkatan tersebut juga tergantung geografis, produksi, dan pakaian yang dikenakan. Lalu ada kebisingan. Kebanyakan pada industri proses obat-obatan aplikasi ruang bersih menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi dan volume suplai udara yang tinggi. Level yang diizinkan hampir mendekati 60 dBA untuk aliran udara searah. Peralatan distribusi harus distandarkan. Untuk desain yang baik, tingkat kebisingan 60 dBA untuk kondisi tak terpakai. Nah, berikut adalah rekomendasi dari sistem tata udara untuk kelas kebersihan, di mana kelas tersebut dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E, di mana suhu dan kelembaban nisbi, efisiensi saringan udara akhir, pertukaran udara per jam, diatur sesuai kelas masing-masing yang sudah tertera pada tabel berikut. Selanjutnya ada tujuan dari suatu sistem HVAC. Yang pertama adalah proteksi lingkungan pembuatan produk, yang kedua memastikan produk obat bermutu, yang ketiga memberikan lingkungan kerja yang nyaman, dan yang keempat adalah proteksi personil dari bahan berbahaya melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman. Secara umum, tujuan dari suatu sistem HVAC adalah untuk membuat suasana yang nyaman bagi pengguna dengan mengkondisikan variabel dalam udara ruangan yang meliputi suhu, kelembaban, dan udara bersih. Pengkondisian udara adalah hal yang penting dalam suatu bangunan. Sistem pengkondisian udara yang baik akan menghasilkan udara segar sehingga diperoleh kenyamanan yang baik bagi manusia, mesin, maupun lingkungan yang berada di lingkungan sekitar. Dengan tingkat kenyamanan yang baik, maka kinerja manusia ataupun mesin yang digunakan akan meningkat dalam memproduksi suatu produk. Selanjutnya adalah parameter kritis dari sistem tata udara atau HVAC. Yang pertama adalah suhu, kemudian kelembaban, selanjutnya tekanan udara, dan yang terakhir adalah partikel kontaminan. Yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan parameter kritis dalam sistem HVAC. Untuk ruangan clean room sebagai ruang produksi dari sediaan steril, suhu set point yang disarankan adalah 20 derajat Celcius atau dalam skala Fahrenheit yaitu 68 Fahrenheit. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat produksi. Alat yang digunakan untuk mengontrol suhu diantaranya adalah air conditioner dan pemanas. Ventilasi udara memberikan pengaruh terhadap suhu ruangan, sehingga dapat juga digunakan sebagai alternatif apabila air conditioner dan pemanas tidak ada. Selanjutnya adalah hubungan suhu dan produk. Berikut adalah hubungan suhu dan produk. Yang pertama, suhu ruang tidak hanya didasarkan pada kenyamanan dari operator, melainkan dipertimbangkan pula stabilitas dari produk. Kemudian, setiap produk memiliki spesifikasi suhu ruangan tertentu, sehingga antar produk bisa saja memiliki suhu ruangan yang berbeda. Suhu yang disarankan berdasarkan USP berkisar antara 15 sampai dengan 25 derajat Celcius. Suhu harus diperhatikan karena dengan memperhatikan suhu dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan memiliki stabilitas yang baik. Selanjutnya adalah hubungan suhu dan operator. Operator merupakan personil yang berperan penting dalam kontrol suatu produksi. Berikut adalah hubungannya. Yang pertama, suhu ruang yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi kerja dari operator. Kemudian, operator atau staf dapat mengeluarkan kontaminan saat bekerja di suhu yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah. Contohnya adalah keringat. Sehingga apabila kontaminasi terjadi dapat mempengaruhi sterilitas dan stabilitas dari produk akhir.
Ukuran mesin juga dapat mempengaruhi suhu ruangan. Mesin yang besar tidak perlu suhu ruangan yang terlalu tinggi, karena dapat mengeluarkan panas saat dipakai. Suhu yang dianjurkan pada umumnya 20 sampai dengan 22 derajat Celcius. Selanjutnya adalah sumber panas. Panas dalam suatu ruangan dapat bersumber dari beberapa sumber panas atau heat gain. Di antaranya adalah yang pertama, tubuh personil. Setiap personil menghasilkan panas yang dikeluarkan ketika bekerja. Kemudian, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan dapat menghasilkan panas ketika digunakan secara berulang kali. Kemudian, pencahayaan. Pencahayaan bisa menghasilkan panas dari cahaya, misalnya dari pencahayaan dari lampu, ataupun dari sumber lainnya. Selanjutnya adalah instrumen air conditioner atau dikenal dengan AC. Memiliki prinsip kerja, udara panas dialirkan oleh kipas sehingga berjalan melalui kumparan evaporator yang berisi refrigeran. Senyawa refrigeran menyerap panas dan mengubah wujud dari cairan menjadi gas. Agar refrigeran ini mampu melakukan tugasnya kembali, AC harus bisa mengembalikan wujudnya dari gas menjadi cairan. Hal ini dilakukan dengan cara menekan gas atau kompresi dengan tekanan yang sangat tinggi. Tekanan yang tinggi ini kemudian akan menyebabkan timbulnya suhu panas yang kemudian oleh kipas kedua dan kondensor dialirkan keluar ruangan. Selanjutnya adalah parameter kelembaban. Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara. Kelembaban mempengaruhi produk kesediaan steril. Udara yang lembab mengandung banyak air, sehingga berpotensi besar terjadinya pertumbuhan mikroba yang dapat mengganggu sterilitas dari sediaan steril. Kelembaban juga dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan personil. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan kelembaban pada setiap ruangan produksi. Hygrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban. Selanjutnya adalah persyaratan kelembaban. Di sini tertera lampiran dari persyaratan berdasarkan ruangan produksi. Diketahui untuk ruangan steril memiliki tingkat kelembaban berkisar antara 45 sampai dengan 55%. Hal ini dipengaruhi oleh suhu. Semakin rendah suhu, maka semakin tinggi kelembaban. Selain itu, dapat dipengaruhi juga oleh ventilasi udara. Semakin sering udara keluar masuk, maka akan semakin tinggi tingkat kelembaban. Maka kelembaban harus memenuhi parameter dari sediaan tersebut. Selanjutnya adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur kelembaban, yaitu humidifier, yang memiliki prinsip konduktivitas air yang akan menghasilkan uap dengan cara dipanaskan. Arus dihasilkan dari elektroda yang ditenggelamkan dalam silinder yang sesuai, sehingga akan memanaskan air sampai dengan titik didih. Selanjutnya, elektronik dehumidifier melalui transformator amperometrik mengukur intensitas arus dan mengontrol katup pengisian air, sehingga uap akan keluar dan memberi kelembaban pada ruangan. Berikut adalah lampiran untuk gambar dari prinsip kerja humidifier. Selanjutnya ada parameter tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan relatif ruang atau pengendali arah aliran udara merupakan parameter kritis karena paling banyak melindungi kegiatan pembuatan dan sering menjadi bagian tantangan terberat dalam proses commissioning dan kualifikasi. Fungsi dari adanya perbedaan tekanan ini adalah pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang perlu dihindarkan karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan keamanan produk. Dengan adanya perbedaan tekanan udara akan mencegah serbuk atau kotoran berpindah antar ruangan. Dengan tidak adanya partikel yang saling berpindah,
maka risiko kontaminasi akan sangat kecil. Perbedaan tekanan udara sebesar 15 Pascal sering diterapkan untuk mencapai pengungkungan antara dua zona yang berdampingan. Namun, perbedaan tekanan antara 10 Pascal dan 15 dapat diterima. Perlu diingat bahwa penting untuk menyeleksi tekanan dan toleransi sedemikian rupa agar aliran balik tidak akan terjadi. Selanjutnya, berdasarkan pedoman CPOB, direkomendasikan sistem koridor bersih untuk sediaan padat dan non-steril, di mana tekanan udara di koridor lebih tinggi daripada tekanan udara di ruang proses produksi, sehingga aliran udara terjadi dari koridor ke ruang produksi. Semua barang yang dibawa melalui koridor tetap dalam keadaan bersih, tidak terkontaminasi oleh partikel atau bahan atau produk dari ruang-ruang produksi. Untuk sediaan steril, direkomendasikan koridor bertekanan udara negatif relatif terhadap ruang produksi demi perlindungan pada proses kritis yang sensitif terhadap kontaminan mikroorganisme. Adapun strategi pengendalian tekanan yang dapat dilakukan adalah menerapkan ruang penyangga udara atau airlock yang berperan memberikan hambatan yang efektif terhadap kontaminasi udara. Di sini ada 3 jenis pengaturan tekanan ruang penyangga udara. Yang pertama ada tipe kaskade. Tekanan lebih besar pada salah satu sisi ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sisi yang lain. Selanjutnya adalah tipe bubble. Pada tipe bubble ini, tekanan lebih tinggi di dalam ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sekitarnya. Kemudian yang terakhir ada tipe sink, di mana pada tipe ini tekanan lebih rendah di dalam ruang penyangga udara dan tekanan lebih tinggi di sekitarnya. Tekanan ruang untuk fasilitas steril biasanya didesain agar berkaskade dari area yang mempunyai kelas kebersihan tertinggi ke area yang mempunyai kelas kebersihan paling rendah. Perbedaan tekanan antar ruang yang kelasnya berbeda, termasuk ruang penyangga udara, hendaklah didesain antara 10 Pascal dan 15 Pascal saat pintu-pintunya pada posisi tertutup normal. Selanjutnya ada parameter partikel kontaminan. Istilah kontaminan udara digunakan untuk sekelompok bahan kimia yang ada dalam campuran udara, namun bersifat asing dalam kondisi udara yang normal, baik dari segi jenisnya maupun karena kuantitasnya, dan baik viable maupun non-viable. Sumber kontaminasi pada produk steril diantaranya dari personil, desain pabrik yang buruk, akses yang tidak terbatas ke area produksi, pembersihan area, dan pasokan air. Partikel udara hendaknya dikendalikan pada fasilitas yang diklasifikasi, yakni kelas A, B, C, D, dan E. Gudang penyimpanan, tempat pemberian label, atau pengemasan sekunder umumnya tidak mempunyai kriteria khusus untuk partikel udara, kecuali bahwa filter udara dipasang untuk mengurangi jumlah partikel ke bawah tingkat lingkungan. Filtrasi udara merupakan cara utama dalam mengurangi tingkat pencemaran dalam suatu aliran udara. Di sini merupakan salah satu contoh filter udara, yakni HEPA filter. HEPA adalah kependekan dari High Efficiency Particulate Air atau High Efficiency Particulate Arrestants. HEPA merupakan sebuah filter khusus yang dirancang dapat menyaring udara sampai dengan partikel debu kecil ukuran mikron. HEPA merupakan filter yang dibuat, diuji, dan disertifikasi sehingga sesuai dengan standar Institute of Environmental Sciences and Technology. Selanjutnya ada pemantauan partikel udara. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan alat penghitung partikel atau disebut juga particle counter. Di sini dicontohkan ada 3 jenis particle counter. Yang pertama adalah remote particle counter atau particle counter jarak jauh. Kemudian ada manifold particle counter dan ada handheld particle counter. Particle counter ini dipakai sesuai dengan
kebutuhan. Selanjutnya, klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat. Ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan ISO 1464441. Berikut akan dijelaskan mengenai syarat jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan, batas mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung, dan contoh kegiatan yang dapat dilakukan di berbagai kelas. Kebersihan ruangan dalam CPOB diklasifikasikan berdasarkan jumlah partikulat udara. Jumlah partikulat udara ini dinyatakan dalam satuan partikel per meter kubik. Untuk pembuatan obat dari proses penimbangan sampai dengan kemasan primer diklasifikasikan menjadi kelas A, B, C, dan D. Dari kelas-kelas ini itu untuk pembuatan obat steril seperti infus, salep mata, tetes telinga, produk biologi, vaksin, dan lain-lain. Untuk jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan, untuk kelas A yang non-operasionalnya, untuk partikulat yang lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer itu 3.520 partikel per meter kubik. Untuk yang lebih dari sama dengan 5 mikrometer itu 20 partikel per meter kubik. Untuk yang operasionalnya, untuk kelas A harus yang lebih dari untuk ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer itu 3.520 meter kubik. Untuk ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer itu sebanyak 20 partikel per meter kubik. Untuk yang kelas B non operasionalnya, untuk partikel yang lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer yaitu 3.520 partikel per meter kubik. Yang ukuran lebih dari 5 mikrometer itu 29 partikel per meter kubik. Dan untuk yang operasional dari kelas B ini dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer per mikrometer itu 392.000 partikel per meter kubik. Untuk partikel yang 5 mikrometer lebih dari 5 mikrometer itu sebanyak 2.900 partikel per meter kubik. Sekarang ke kelas C yang non operasionalnya, untuk yang persyaratan partikel dengan ukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer itu 352.000 partikel per meter kubik. Untuk yang partikel yang lebih dari 5 mikrometer itu 2.900 partikel per meter kubik. Untuk dari operasionalnya itu untuk partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer 3.520.000 partikel per meter kubik persyaratannya. Untuk ukuran partikel yang lebih dari 5 mikrometer itu 29.000 partikel per meter kubik. Dan terakhir untuk yang kelas D itu yang non operasionalnya dengan ukuran partikel 0,5 mikrometernya 3.520.000 partikel per meter kubik. Untuk yang ukuran partikel lebih dari 5 mikrometernya 29.000 partikel per meter kubik. Dan untuk yang operasionalnya tidak ditetapkan. Ini untuk batas mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung menurut CPOB 2018. Untuk kelas A, batas yang disarankan untuk cemaran rata-rata dari batasan yang disarankan untuk cemar mikroba sampel udaranya tuh kurang dari 1 CFU per meter kubik. Cawan papar dapat dipapar kurang dari 4 jam itu dengan diameter 90 mm
itu kurang dari 1. Untuk cawan kontaknya tuh kurang dari 1 CFU per plate. Sarung tangan 5 jari itu tuh kurang dari 1 CFU per sarung tangan. Untuk yang kelas B-nya, untuk sampel udaranya tuh persyaratannya 10 CFU per meter kubik. Untuk cawan paparnya 5 CFU per 4 jam. Kemudian untuk cawan kontaknya tuh 5 CFU per plate. Untuk sarung tangan 5 jarinya 5 CFU per sarung tangan. Untuk yang kelas C, sampel udaranya tuh sekitar 100 per meter kubik. Persyaratannya untuk cawan paparnya 50 CFU per 4 jam. Cawan kontak itu 25 CFU per plate. Untuk sarung tangannya itu tidak ditentukan. Kemudian untuk yang kelas D, sampel udaranya harus kurang dari 200 CFU per meter kubik. Cawan paparnya harus kurang dari 100 CFU per 4 jam. Kemudian untuk cawan kontaknya itu harus kurang dari 50 CFU per plate. Dan sarung tangan itu tidak ditentukan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan di berbagai kelas pada pembuatan produk steril dapat dibagi menjadi 2, yaitu contoh kegiatan untuk produk dengan sterilisasi akhir dan contoh kegiatan produk secara aseptis. Pada pembuatan produk dengan sterilisasi akhir, penyiapan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi dilakukan di lingkungan minimal kelas D untuk mengurangi risiko kontaminasi mikroba dan partikulat. Bila ada risiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, yaitu karena kontaminasi mikroba, misal produk yang secara aktif mendukung pertumbuhan mikroba, atau harus didiamkan selama beberapa saat sebelum sterilisasi, atau terpaksa diproses dalam tangki tidak tertutup, maka penyiapan dilakukan di lingkungan kelas C. Pengisian produk yang akan disterilisasi akhir dilakukan di lingkungan minimal kelas C. Bila ada risiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, yaitu karena kontaminasi dari lingkungan, misal karena kegiatan pengisian berjalan lambat atau wadah berleher lebar, atau terpaksa terpapar lebih dari beberapa detik sebelum ditutup, pengisian dilakukan di zona kelas A dengan latar belakang minimal kelas C. Pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi dilakukan di lingkungan kelas C sebelum disterilisasi akhir. Pada pembuatan produk secara aseptis, komponen setelah dicuci ditangani di lingkungan minimal kelas C. Penanganan bahan awal dan komponen steril kecuali pada proses selanjutnya untuk disterilisasi atau disaring dengan menggunakan filter mikroba dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi dilakukan di lingkungan kelas C. Bila tidak dilakukan filtrasi, penyiapan bahan dan produk hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Penanganan dan pengisian produk yang dibuat secara aseptis dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Transfer wadah setengah tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering sebelum proses penutupan dengan stopper selesai dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B atau dalam nampan transfer yang tertutup di lingkungan kelas B. Pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Jika produk tidak terpapar dan tidak akan disaring. Demikian penjelasan mengenai heating, ventilation, and air conditioning design dan spesifikasi ruang dari kami. Terima kasih.